Bahkan kalau ada masalah yang dihadapi, nah baca salawat. Nah salawat magai, kalau kita baca salawat, berarti Allah hadir terlibat dalam masalah kita. Itu ayat mengatakan wa rafa'na laka dzikra, wakai asem wahai Muhammad, fa inna ma'al usri yusra, nareko engkau susahmu, Allah akan mudahkan itu masalah. Inna ma'al usri yusra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita sudah memasuki malam yang ke-6 di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Dan insya Allah kita akan bersama-sama menyaksikan ceramah tarwih yang akan diantarkan langsung oleh Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Bakri LCMA. Beliau merupakan Imam Besar Masjid Al-Markaz Al-Islami Kota Makassar. Kami dari tim Bugis Kampiri Channel mengucapkan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah ini berdekatan dengan surah Al-Duha yang juga menjelaskan tentang Nabi. Maka ada ulama yang mengatakan bahwa karena begitu dekatnya bahasannya tentang Nabi, sepertinya surah ini menyatu sekalipun jauh beda turunnya. Suratul Insyirah hadir datang kepada Nabi untuk menjelaskan, memberikan dorongan kepada Nabi bahwa apapun yang dihadapi oleh Nabi itu semua dimudahkan, diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun masalah yang dihadapi oleh Nabi, Nabi difitnah, Nabi dicaci maki, Nabi dilempar dan lain-lain, tidak mempengaruhi hati Nabi, karena dadanya Nabi sudah lapang. Maka di dalam ayat itu disebutkan alam nasyarah laka sadra, sudah lapang dadamu, maluan niaromu. Jadi apapun yang dihadapi tidak membuat Nabi stres. Kadang-kadang kita kalau kita mendengarkan sesuatu yang tidak mengenakan, kita digosip, kita cerita kita sekalipun mungkin benar, apalagi kalau tidak benar. Kadang-kadang kita bawa ke tempat tidur sampai susah tidur. Jadi kalau seperti ini terjadi, coba kita baca Alam Nashrah, biar orang cerita satu dunia, tapi hati kita ini tenang. Orang yang sibuk kita yang tenang. Itu alam nashrah laka sadrak. Ada beberapa yang datang ke Guru Taliafi beberapa minggu sebelum beliau meninggal. Guru Taliafi itu umurnya 100 tahun, mungkin biasa kita lihat orangnya, umurnya 100 tahun kurang lebih, tapi pikirannya, akalnya, otaknya masih sangat sehat, memorinya masih bagus, tidak mulu-mulu.
Maka datanglah beberapa orang, termasuk Guru Ta Farid Wajidi yang datang. Ada yang bertanya, agar ona baca-baca Guru Ta barawat bagus juga seperti yang Guru Ta panjang umurnya dan masih bagus ingatannya. Guru Ta menjawab, yang saya baca kalian hafal semua. Yang saya baca yaitu Alam Nashrah Laka Sadrak. Itu yang saya jadikan wirid. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, daripada menghayal saja sambil kita jaga pelanggan, pembeli, kita baca-baca tuh nih Alam Nashrah Laka Sadrak. Barak malomoi Pak Baluta. Itu doa yang diajarkan oleh para ulama. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak. Di dalam ayat ini, surah ini, ada ayat yang menjelaskan khusus tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'na laka dzikra. Kami angkat namamu wahai Muhammad. Begitu tingginya namanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya nabi yang digandengkan namanya dengan Allah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Tidak ada nabi yang digandengkan namanya Allah dengan dia. Tidak ada la ilaha illallah Musa Rasulullah. Isa tidak ada. Bahkan bukan hanya kita yang membacanya. Dalam hadis itu disebutkan Adam manusia pertama juga membacanya. Ketika Adam melakukan pelanggaran yang menjadikan dia terlempar dari surga, Adam membaca banyak doa sebagai bentuk pertobatannya. Antara lain dibaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu ada dalam ayat dalam Al-Quran. Tapi kemudian Adam mengangkat wajahnya ke atas, lalu dia lihat tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah bertanya, Adam, bagaimana caranya kamu bisa baca itu Muhammadur Rasulullah? Kata Adam, karena saya melihat di bawah arasmu tertulis nama itu Muhammadur Rasulullah, maka saya yakin bahwa ini bukan manusia biasa ini. Ini orang yang sangat luar biasa di sisimu ya Allah. Akan sepuange, kalau begitu saya maafkan kesalahanmu. Itulah sebabnya kenapa kita, jemaah sekalian, setiap kita sholat pasti kita membaca ini, menyebutkan namanya Nabi. Dan tidak sah sholat kita kalau kita tidak membaca Muhammadur Rasulullah. Kita tidak membaca salawat. Makanya kita diajarkan setelah mendengarkan azan, kita diajarkan untuk membaca doa. Doanya Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilata wasyarafa
wa darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'atsu maqaman mahmuda alladzi wa'adta innaka la tukhliful. Anak-anak ini hafal ini. Apa kata Rasulullah? Siapa-siapa yang baca doa ini setelah dia menjawab azan. Jadi kalau kita dengarkan azan dari rumah, dari toko, sarek kombengi wedingi dijawab apa yang dikatakan oleh muadzin. Lalu kita membaca doa ini. Apa kata Rasulullah? Nanti di akhirat saya akan menjadi syafaat baginya. Kalau ada masalah yang kita hadapi, nanti hadir Nabi kita Muhammad SAW untuk membantu kita. Itulah namanya syafaat. Dan itulah makna dari wa rafa'na laka dzikra. Kami angkat namamu wahai Muhammad. Makanya para ulama biasanya membaca salawat setiap aktivitasnya. Bahkan kalau ada masalah yang dihadapi, nah baca salawat. Nah salawat kalau kita baca salawat berarti Allah hadir terlibat dalam masalah kita. Itu ayat mengatakan wa rafa'na laka dzikra wa kai asmu wahai Muhammad fa inna ma'al usri yusra. Nareko engkau susahmu, Allah akan mudahkan itu masalah. Inna ma'al usri yusra. Jadi kalau ibu-ibu, apa masalah ibu? Coba apa masalah? Salahkah? Salah suami tidak bangun subuh. Masalah suami kalau pagi ke warkop sampai jam 12. Enggak ji? Nah, coba kita bacakan selawat. Bapak-bapak misalnya kalau lihat anaknya makutu-kutu mas sempajang, coba kita bacakan selawat. Bagaimana caranya? Mungkin bisa menggunakan media air. Kita pakai air, lalu kita kasih minum anak kita dengan bacaan salawat. Kalau kita perdengarkan air itu dengan salawat, maka di situ Allah terlibat dalam air itu. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyra. Satu kali saja kita sebut baca salawat, 10 kali Allah melibatkan diri dalam masalah kita itu. Jadi bapak-bapak, bagusnya kalau kita angkat galong, atau ibu yang angkat galong ya biasanya. Siapa yang angkat galong? Ibu juga yang angkat galong. Agak paling najama bapak, menu bawang. Ya bapak, kalau misalnya angkat galong, galaunya diperdengarkan dulu salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ero nenu anak taruh, ero nenu beneta, itu yang kita minum. Coba kalau air itu kita perdengarkan dulu salawat. Wa rafa'na laka dzikra fa inna ma'al usri yusra. Kalau kita niatkan anak saya mudah-mudahan bisa sama Imam Tarwi, bisa juga hafal Quran. Itu jadi niatnya. Fa inna ma'al usri yusra. Mudah-mudahan malomolomoi dalekna lakiku. Fa inna ma'al usri yusra. Itu kita melibatkan Allah. Ibu misalnya lihat bapak susah bangun subuh, kita ambil air, bacakan salawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, baru kasih minum bapak. Kalau belum bangun-bangun, galonnya kita tirik, biar bangun datang pilih ki. Ini doa ini.
ini hadir khusus datang kepada Nabi untuk meringankan beban hidupnya. Coba kita baca, kalau matana-tana sedih linota akhirata, baca ini, fa inna ma'al usri yusra. Dua kali lagi disebutkan. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak. Terbuka semua ini, terbuka pikiran, terbuka hati, lapang hati. Sehingga karena lapang pikiran, lapang hati, semua masalah bisa dihadapi. Inna ma'al usri yusra. Malu memanang. Kenapa? Allah terlibat di situ. Apalagi kalau kita perbanyak membaca salawat. Fa inna ma'al usri yusra. Yang penting, nah ini yang penting. Ayat terakhir kita perhatikan juga. Fa idza faragta, apa semuanya? Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ya, dihafal semua ini. Karena ini ayat anu ini ayat gampang. Fa idza faragta fansab, narik ko purai mujama sedia jama-jamang. Kalau kamu sudah melaksanakan satu pekerjaan, coba cari lagi pekerjaan yang lain. Kalau sudah ki menyapu, juga sikit manasu. Kurang ki manasu, juga ni cemeh. Sudah cemeh, sudah ki jolok menonton sinetron. Sudah menonton sinetron, pergi lagi makan. Sudah makan, pergi tidur. Sudah tidur, yang penting sudah tidur, tidur lagi. Sudah tidur, tidur terus. Ada tuh begitu tuh. Itu gayanya orang puasa itu biasa. Sudah tidur bangun, sudah bangun tidur, sudah tidur bangun sampai buka puasa. Nah, itu bukan fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Tetap kita hadapkan semua amalan kita wa ila rabbika farghab, melapor kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengurus semua urusan makhluk dan hambanya. Inilah yang menjadi pengajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan surah ini kita bisa manfaatkan dengan sebenar-benarnya, karena Rasulullah menikmati surah ini sehingga rugi kita umatnya kalau kita tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.